Jadi di sini saya mempunyai data mengenai gaya kepemimpinan, di mana data ini menggunakan skala begitu dari 1 sampai 5. Nah, data ini memiliki 10 pertanyaan, dapat kita lihat GK1, GK2, GK3, dan di akhir itu nanti ada GK total. Dan untuk jumlah data itu ada 80 data. Nah, untuk menguji validitas dan juga reliabilitas data itu dapat kita olah datanya di aplikasi SPSS. Langkah pertama, langsung aja kita buka aplikasi SPSS-nya dan klik di variable view. Nah, data yang tadi GK1 sampai GK10 dan juga GK total, kita masukin nih ke bawah semua. GK1, GK2, GK3 sampai GK10 dan juga jangan lupa GK totalnya. Selanjutnya kita sesuaikan pada bagian untuk type ini biarkan saja numerik, lalu untuk desimals kita ubah menjadi 0 semua supaya tidak terlalu banyak angka di belakang koma. Untuk label itu conditional ya, mau dibuat boleh, tidak juga tidak apa-apa. Di sini saya contohkan satu, yaitu gaya kepemimpinan. Selanjutnya pada bagian ini kita ubah menjadi scale semua. Selanjutnya kita berpindah ke data view. Pada bagian ini akan muncul GK1, GK2 sampai GK total yang tadi sudah kita input. Selanjutnya kita tinggal copy data yang kita punya tadi di awal. Jadi semua datanya kita copy aja dari GK1 sampai GK total, lalu dipindahkan pada kolom yang tersedia pada data view. Nah, setelah menginput semua data ke SPSS, selanjutnya kita menggunakan menu analisis. Pilih pada menu correlate, lalu bivariate. Selanjutnya kita pindahkan semua variabel dalam kotak ini ke kotak variabel yang ada di sebelah kanan. Caranya dengan Ctrl A saja semuanya, lalu klik panel. Lalu pada bagian persen ini kita checklist, dicentang kotaknya, lalu juga yang detail itu diaktifkan, dan juga checklist di flag signifikan, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari uji kita. Untuk uji validitas ini, kita menggunakan perbandingan antara R hitung dengan R tabel. Nah, jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel, berarti item angka tersebut itu dinyatakan valid. Nah, apabila sebaliknya itu R hitung lebih kecil daripada R tabel, dinyatakan tidak valid. Untuk R tabelnya ini saya ambil dari webnya SPSS Indonesia. N di sini merupakan jumlah sampel, dan untuk level of signifikannya kita gunakan yang 5%. Nah, sampel kita karena tadi 80, kita tandai yang 80, dan untuk level of signifikannya itu berarti 0,220. Untuk R hitung pada tabel itu bisa kita lihat pada bagian percent correlation yang di bagian sini, yaitu dia 0,690. Nah, jika kita bandingkan dengan R tabel tadi yaitu 0,220, berarti di sini pada data kita yang GK pertama R hitung lebih besar daripada R tabel, yang artinya item soal tersebut adalah valid. Nah, untuk berikutnya itu bisa kita cek juga dan bandingkan dengan R tabel yang sama seperti yang tadi. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat semua datanya itu valid karena pada percent correlation-nya itu lebih besar daripada 220, sebagaimana yang di R tabel tadi. Selanjutnya, uji validitas juga dapat dilakukan dengan membandingkan signifikan to tilt dengan probabilitas 0,005. Jika signifikan to tilt-nya lebih kecil daripada 0,5 dengan percent correlation positif, maka item soal dapat dikatakan valid. Jika signifikan to tilt-nya lebih kecil daripada 0,05 tetapi percent correlation-nya negatif, dan juga apabila signifikan to tilt-nya lebih besar daripada 0,05, maka item soal dianggap tidak valid. Nah, pada data di tabel dapat kita lihat bahwa signifikan to tilt-nya 0,01, yang berarti itu lebih kecil daripada 0,05, yang artinya item soal itu valid. Dan dapat kita lihat juga pada item soal yang lain,
itu juga sama 0,01 yang berarti semua item soalnya valid. Berikutnya adalah uji reliabilitas. Kita masih menggunakan data yang sama seperti uji validitas yang tadi, yaitu survei mengenai gaya kepemimpinan di mana ada 80 sampel dengan 10 item pertanyaan. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, untuk langkah pertama itu sama saja seperti tadi. Kita masukkan semua item pertanyaan dari GK1 sampai GK10. Nah, untuk uji reliabilitas ini hanya item pertanyaan saja. Item total itu tidak perlu dimasukkan. Sama seperti tadi, bagian decimal kita ubah semua jadi 0 dan juga measure diubah menjadi scale. Selanjutnya kita berpindah ke data view. Di sini sudah ada GK1 sampai GK10. Sama seperti tadi, data yang kita punya tinggal di copy lalu masukkan di aplikasi SPSS-nya. Langkah berikutnya adalah pilih menu analisis, lalu pilih scale dan reliability. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, sama seperti tadi, langsung kita Ctrl A dan pindahkan ke kotak yang sebelah kanan. Nah, untuk di menu statistik ini, pastikan pada scale if item deleted ini di checklist. Kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Pada tabel Cache Processing Summary, ini kita mendapat informasi bahwa jumlah sampelnya 80 dan presentasinya adalah 100, yang artinya tidak ada data kosong. Jika ada data yang kosong, presentasinya ini bisa berkurang. Pada tabel berikutnya dapat kita lihat bahwa Cron Bunch alpha-nya itu adalah 0,875. Dasar keputusan pada uji reliabilitas apabila Cron Bunch-nya itu lebih dari 0,60, maka angket atau kuesioner itu dianggap reliable atau konsisten, dan juga sebaliknya apabila Cron Bunch-nya lebih kecil daripada 0,60, maka angket dianggap tidak reliable atau tidak konsisten. Pada tabel dapat kita lihat bahwa nilai Cron Bunch alpha itu 0,875, yang artinya lebih besar daripada 0,60. Itu berarti angket dan atau kuesionernya reliable atau konsisten. Dasar pengambilan keputusan reliabilitas lainnya adalah apabila nilai Cron Bunch alpha lebih besar daripada R tabel, maka angket dinyatakan reliable, dan juga sebaliknya apabila nilai Cron Bunch alpha lebih kecil daripada R tabel, maka angket dianggap tidak reliable. Nah, seperti sebelumnya sudah kita lihat bahwa pada R tabel itu nilainya adalah 0,220, sedangkan Crunch Bunch alpha di sini adalah 0,875, yang artinya Crunch Bunch alpha lebih besar daripada R tabel. Ini membuktikan bahwa angket ataupun kuesioner reliable atau konsisten. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda, yang tujuannya itu adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias, dan konsisten. Uji asumsi klasik ini mempunyai 4 pengujian, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, pertama-tama teman-teman bisa langsung membuka aplikasi SPSS. Nah, seperti ini tampilannya. Teman-teman langsung klik aja di variable view. Untuk yang pertama kita tulis itu X1. Dan untuk labelnya itu teman-teman bisa lihat di data yang akan teman-teman uji, yang mana apa datanya itu adalah pengaruh motivasi dan kecerdasan emosional terhadap prestasi. Maka X1-nya itu adalah X1-nya adalah motivasi. Teman-teman bisa langsung klik aja motivasi. Selanjutnya X2, X2-nya itu adalah kecerdasan emosional. Dan untuk variabel Y-nya itu adalah untuk variabel Y-nya adalah prestasi.
Setelah itu teman-teman bisa langsung ke data view. Di data view ini bisa teman-teman lihat sudah terbentuk X1, X2, dan Y. Teman-teman bisa lihat di sini ada 12 data. Nah, teman-teman bisa pilih data X1, X2, dan Y-nya. Teman-teman copy. Lalu data-data ini bisa teman-teman pastikan pada aplikasi SPSS pada format data view. Nah, bisa dilihat ada 12 data. Teman-teman bisa langsung ke analisis. Lalu teman-teman bisa klik regression. Lalu klik linear. Dan untuk prestasi atau variabel Y, teman-teman bisa pindahkan ke dependen. Dan untuk motivasi dan kecerdasan emosional atau X1 dan X2 dipindahkan ke independen. Lalu teman-teman bisa langsung ke statistik yang paling atas, statistik. Lalu teman-teman bisa checklist description dan collinearity diagnostic. Lalu teman-teman juga bisa ngeklik Durbin-Watson dan teman-teman bisa langsung klik continue. Selanjutnya yaitu teman-teman bisa langsung klik aja plots. Lalu ada SRI, SID teman-teman pindahkan ke variabel Y, dan ZPRID teman-teman pindahkan ke variabel X. Spread pindahkan ke variabel X. Lalu teman-teman bisa checklist untuk histogram dan normal probability plots-nya. Lalu sekarang kita bisa klik continue. Lalu selanjutnya teman-teman bisa klik yang option, di sini option. Lalu bisa teman-teman lihat sini entry-nya 05, remove 10, dan itu udah sesuai. Dan di sini kita juga udah men-checklist include constant in equation. Jadi teman-teman bisa langsung continue aja. Klik continue lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil dari proses yang kita cari tadi. Ada description statistiknya, correlation-nya, variable entry remover-nya, dan model. Bisa teman-teman lihat, scroll ke bawah ya. Model summary, ANOVA, coefficient, collinearity diagnostisnya. Dan juga ada resolution statistik, histogram, dan juga yang lainnya. Nah, langsung saja sekarang kita akan melakukan uji normalitas, yaitu dasar pengambilan keputusan probability part menurut Ghazali model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Cara lain yaitu menggunakan uji homologatif apabila nilai sig besar dari 0,05 itu adalah normal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di hasil yang telah kita cari tadi. Dilihat di sini nilai sig-nya itu yaitu 0,633, yaitu lebih besar dari 0,005. Berarti bisa dikatakan di sini kondisinya itu adalah normal. Selanjutnya adalah uji multikolonialitas yang bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Pengambilan keputusannya itu tidak terjadi ke dalam multikolonialitas apabila nilai toleransinya itu besar dari 0,1 dan VIF-nya itu adalah kecil dari 10. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai toleransinya yaitu 0,933, yaitu lebih besar dari 0,1. Dan nilai dari VIF-nya itu adalah 1,072, yaitu kecil dari 10. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas
tidak terjadi jika terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Adapun cara lainnya bisa dilihat dari nilai signifikannya. Jika lebih besar dari 0,05, maka tidak ada gejala heteroskedastisitasnya. Teman-teman bisa lihat di sini nilai signya itu 0,946 dan 0,378, yang mana lebih besar dari 0,05. Dan teman-teman juga bisa lihat pada scatter plot dependent variabelnya, yaitu tidak terjadi pengumpulan di tengah, penyempitan kemudian melebar, atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Maka disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear sederhana maupun berganda. Tujuannya menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T kurang 1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan dengan problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala atau korelasi. Cara atau teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksinya adalah dengan uji LM test. Nah, catatannya, jika autokorelasi hanya dipakai untuk data time series atau data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, seperti data laporan keuangan dan lain-lainnya, sementara data cross-section atau data yang diperoleh secara bersamaan atau sekaligus seperti melalui penyebaran kuesioner, maka data tersebut tidak perlu dilakukan uji autokorelasi. Nilai DU itu dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Warder berdasarkan nilai K dan nilai N. Nilai K-nya itu 2 berdasarkan variabel X kita ada 2, dan nilai N-nya itu 12 berdasarkan jumlah data yang kita olah adalah 12. Nah, nilai Durbin-Watson ini 1,367 itu berasal dari tabel model Sumari, yaitu Durbin-Watsonnya adalah 1,367. Dan hasil dari 4 kurang DU adalah 2,633. Nilai DU ini didapat dari tabel Durbin-Watson, yaitu bisa teman-teman lihat di sini tabel Durbin-Watson. N kita tadi 12 dan kita ada K2, maka nilai DU-nya itu adalah 1,5794. Nah, dari persamaan yang telah kita hitung tadi, maka kesimpulannya itu adalah terdapatnya gejala autokorelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan SPSS menggunakan metode analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi berganda ini mempunyai konsep dasar, yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas atau yang sering kita sebut X terhadap variabel terikat atau Y. Dengan menguji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu ada uji F yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama yang diberikan oleh variabel bebas pada variabel terikat. Lalu yang terakhir ada koefisien determinasi, di mana ia berfungsi untuk mengetahui berapa persenkah pengaruh yang diberikan variabel X ini secara simultan terhadap variabel Y. Baiklah, langsung saja kita ke praktik menggunakan SPSS menggunakan metode analisis regresi berganda. Di mana saya telah mempunyai sebuah data, yaitu pengaruh motivasi dan kecerdasan emosional terhadap prestasi, di mana motivasi sebagai variabel 1 atau X1, kecerdasan emosional sebagai X2, dan prestasi sebagai Y atau variabel terikatnya. Pertama, buka aplikasi SPSS-nya, lalu pergi ke bagian variable view, ketik di sini X1, variabel-variabel yang kita miliki, X1, X2, dan juga Y. Kita beri label X1 itu motivasi sesuai dengan data yang kita miliki, emosional, dan yang terakhir prestasi. Lalu kita kembali ke data view. Di sini telah ada tabel-tabelnya X1, X2, dan juga Y. Lalu kita pindah data yang kita miliki ke dalam aplikasi SPSS dengan cara copy, paste di sini. Data kita sudah pindah ke dalam aplikasi SPSS-nya. Lalu selanjutnya kita klik bagian Analyze, klik Regression dan juga Linear. Di sini sudah muncul variabel kita pindahkan
variabel terikatnya atau prestasi ke dalam tab dependen, dan juga motivasi kita blok. Kedua ini kita masukkan ke dalam independen, lalu klik OK. Lalu muncul output regresi dari data yang kita miliki tadi. Di sini sudah ada data-data regresinya, koefisien, dan yang lainnya. Ini merupakan output yang dihasilkan dari data kita tadi. Sekarang kita tinggal menganalisa apakah variabel X tadi mempengaruhi variabel Y. Nah, di sini saya memiliki beberapa hipotesis, yaitu yang pertama, hipotesis 1, terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi. Yang kedua, terdapat pengaruh kecerdasan emosional atau X2 terhadap prestasi sebagai variabel Y, dan juga hipotesis 3, terdapat pengaruh motivasi X1 dan kecerdasan emosional X2 secara simultan terhadap prestasi Y, di mana tingkat kepercayaannya yaitu 95% atau A sama dengan 0,05, di mana ini merupakan tingkat kepercayaan yang secara umum. Nah, dasar pengambilan keputusannya yaitu menggunakan uji T dan juga uji F, di mana uji T apabila jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di mana rumus T tabel ini yaitu T dalam kurung A bagi 2 dibagi N dikurang K dan dikurang 1. Di mana T lalu A ini yaitu tingkat kepercayaan yang tadi 0,05 dibagi 2 0,025, lalu N banyak data yaitu 12 yang kita miliki, bisa dicek 12 dikurang K yaitu jumlah variabel X, ada 2, 12 dikurang 2 sama dengan 10, lalu dikurang 1 sebagai rumusnya dapat 9. Nah, di mana tabel T 0,0259 ini hasilnya 2,262. Bisa kita cek di tabel T. Titik persentase distribusi T yaitu pada titik 0,025 dengan di F-nya 9 yaitu 2,262. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dengan rumus F tabelnya itu F dalam kurung K, N dikurang K, di mana K tadi jumlah variabel X 2, N jumlah data yang kita miliki yaitu sebanyak 12 dikurang K lagi 2 yaitu 10. 2, 10 dengan hasil 4,10. Kita bisa lihat di F tabel. Titik persentase distribusi dengan probabilitas 0,05 di mana tadi titik 2 dan juga 10 dengan hasil 4,10. Selanjutnya, dimana kita kembali pada data yang telah kita ini. Baiklah, selanjutnya kita masuki pengujian hipotesis yang telah kita miliki tadi. Yang pertama yaitu hipotesis 1, di mana diketahui hasil signifikan untuk pengaruh X1 atau motivasi tadi terhadap Y adalah sebesar 0,946, bisa kita lihat di bagian koefisien, di bagian motivasi sebagai X1, dan nilai signifikannya merupakan 0,946, di mana lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitung sebesar 0,069, bisa kita lihat di tabel T, di mana itu lebih kecil daripada 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Selanjutnya, hipotesis yang kedua. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 kecerdasan emosional bagian sini sebagai X2 yaitu sebesar 0,376, signifikannya di mana lebih besar daripada 0,05 dan nilai T hitungnya merupakan 0,927 di mana lebih kecil daripada 2,262, sehingga dapat disimpulkan pula bahwa H2 ditolak, yang juga berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Di sini saya gambarkan kurvanya, di mana kurva ini area di luar merupakan area hipotesis yang diterima dan area di dalam ditolak. Dan untuk X1 dan juga X2 itu masuk dalam area hipotesis ditolak. Selanjutnya kita dapat menguji hipotesis 3, yaitu kita dapat lihat datanya dari tabel ANOVA yang di bagian sini. Nah, dari output yang telah kita dapatkan nilai signifikannya sebesar 0,633
di mana pengaruh X1 dan X2 secara simultan ini lebih besar daripada 0,05 dan F hitungnya sebesar 0,481 di mana lebih kecil daripada 4,10 yang kita dapatkan tadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh X1 dan juga X2 secara simultan terhadap Y. Nah, yang terakhir yaitu koefisien determinasi. Berdasarkan output yang telah kita ketahui, kita dapat lihat di bagian tabel model summary. Nah, di bagian R-square. Berdasarkan output tersebut, kita ketahui R-square-nya sebesar 0,096. Hal ini berarti pengaruh variabel X1 dan juga X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 9,6%. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dan juga saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.